Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita akan saksikan terlebih dahulu data-data yang sudah kami siapkan di segmen ini. Di antaranya adalah mengenai 5 bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di DKI Jakarta. Ini kita kemudian spesifik bicara mengenai bagaimana masyarakat di DKI Jakarta banyak mengkonsumsi komoditas-komoditas pangan berikut ini. Di antaranya adalah ada beras dengan jumlah 57.000 ton. Kemudian ada minyak goreng 11.000 liter, ada juga daging ayam 8.000 ton, jagung 2.000 ton, dan cabai merah 3.000 ton. Dan berikutnya adalah data mengenai ketahanan pangan di 5 negara ASEAN. Indonesia ada di posisi 5. Yang posisi nomor 1 dengan indeks ketahanan pangan tertinggi tentu saja ada Singapura dengan poin 87,4. Kemudian setelahnya ada Malaysia 73,8, Thailand 65,1, Vietnam 64,6, dan Indonesia ada di 62,6. Kita kompilasi datanya dari The Economist Intelligence Unit di bulan Desember 2019, dan kita kemudian akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau AB2TI. Prof, bicara mengenai tadi yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya mengenai negara-negara yang memang memiliki kebiasaan lah ya untuk melakukan importasi untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya. Indonesia salah satunya. Ketika pandemi ini kemudian terjadi, ada pernyataan dari FAO sehingga membuat negara-negara eksportir komoditas pangan mereka mengamankan stok pangan di negaranya masing-masing. Pengaruhnya terhadap ketersediaan pangan ataupun mungkin kemandirian pangan lah ya, atau aksesibilitas pangan di Indonesia seperti apa menurut Anda? Ya, sebenarnya itu juga tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya benar bahwa negara-negara eksportir ini kemudian menahan ekspornya. Karena apa? Karena seperti tadi data yang saya sampaikan, dunia mencapai peak produksi tertinggi tahun lalu. Dan sudah barang tentu produksi yang tertinggi tersebut kemudian menjadi modal dasar, menjadi stok awal di tahun 2020. Untuk itu di awal tahun 2020 ini juga food price index itu menurun tajam. Januari itu 183 food price index dan di bulan Mei kemarin itu 162. Juni ini juga masih menurun. Jadi terjadi penurunan harga pangan dunia. Nah, mengapa tadi saya simpulkan bahwa negara-negara tidak akan menyetop ekspornya? Karena memang pernah ketika awal pandemi di bulan Januari, misalnya Vietnam menyetop ekspor berasnya, kan? India menyetop ekspor juga. Lalu Thailand memang mengalami kendala produksi sehingga memang Thailand agak kesulitan mengekspor berasnya. Nah, tapi baru berlangsung sebulan, kemudian Vietnam sudah bilang kita akan membuka lagi keran ekspor, kan? Jadi itu, dan hampir seluruh negara di dunia juga seperti itu. Awal-awal misalnya Rusia dan Kazakhstan itu juga menyetop ekspor gandumnya, kan? Jadi itu, tapi itu hanya fenomena awal saja, Mas. Sama saja di Indonesia lah, ribut terkait COVID tuh, semuanya menjaga jarak dan sebagainya. Sekarang ya balik lagi. Karena apa? Ketika sebuah negara memproduksi pangan dan surplus, maka pangan tersebut harus dikeluarkan dari negara bersangkutan at all cost. Karena apa? Kalau itu disimpan di negara yang bersangkutan, maka akan terjadi surplus luar biasa yang ada di negara yang bersangkutan dan akan menekan petani. Dan kita tahu persis bahwa petani-petani negara maju itu very strong, sangat kuat ya. Sehingga dia ingin ini harus segera keluar. Kalau enggak nanti harga tingkat domestik akan jatuh. Jadi itu. Nah, sehingga kenapa kok sekarang ini tadi juga saya sampaikan enggak menjadi masalah. Selama sistem logistik pangan dunia ini tidak bermasalah, itu juga tidak akan mengalami masalah yang berarti. Dan sehingga bagi negara-negara importer pangan seperti Indonesia ya tenang-tenang aja. Memang kalau untuk beras, karena tadi saya sampaikan produksi beras dunia memang menurun 0,5%, kan. Nah, sehingga beras sekarang ini naik cukup tajam. Beras Vietnam itu sekarang naik dari sekitar 400-an sekarang sudah mencapai posisi di atas 500, 503 lah tepatnya.
US dollar per tonnya. Jadi memang terjadi kenaikan harga. Ya, Prof, jika kemudian ada beberapa hal yang tadi Anda sudah sampaikan sebetulnya membuat kita agak sedikit lega lah ya mengenai prediksi krisis pangan pada saat pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya ada atau tidak hal yang perlu kita waspadai? Artinya ketika hal yang kemudian terjadi baik-baik saja, mungkin di point of view yang lain ada yang perlu kita waspadai. Menurut Anda apa dari kacamata akademisi gitu ya, dari melihat bahwa kondisi ketersediaan ataupun mungkin ketahanan pangan di Indonesia yang harus ditelisik apa saja? Ya, kalau kita bicara ketahanan pangan, tadi juga disinggung-singgung mengapa Singapura menempati posisi tertinggi di dunia, kan? Itu Indonesia pada posisi 62 dari 113 negara. Nah, mengapa negara dengan impor pangan hampir 100% untuk memenuhi kebutuhan domestik justru mendapati posisi tertinggi? Sekali lagi, Mas, dalam konsep ketahanan pangan itu ada 3 faktor utama. Yang pertama availability, ketersediaan pangan. Di dalam konsep besar ketahanan pangan, ketersediaan pangan ini tidak masalah dari mana pangan tersebut berasal. Bisa dari produksi dalam negeri, bisa dari 100% impor, kan? Lalu yang kedua itu affordability. Affordability adalah keterjangkauan, kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan. Jadi itu. Nah, ini Singapura juga tertinggi kita lihat kalau kita lihat pendapatan masyarakatnya, kan. Lalu yang ketiga itu safety. Oke, mengenai safety lebih detail usai jeda berikut ini, Prof, karena kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetap di Market Review usai jeda, kami akan segera kembali.